Tapi sebelum lanjut, marilah sama-sama bangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini memberikan informasi yang terkini dan menarik. Rekan-rekan media silahkan, ada yang ingin bertanya? Banyak sekali ternyata. Baik, yang Akang, silakan Kang. Siap. Di KPG ini kan ada 980 tenaga kerja asing Pak, yang bekerja di berbagai perusahaan, termasuk salah satunya di KPG. Ada kemungkinan enggak kan untuk pendidikan, untuk tempat wisata ada himbauan penduduk sementara untuk yang pendidikan belajar di rumah. Karena untuk para perusahaan ini sendiri yang mempekerjakan tenaga kerja ini sendiri, apakah di Indonesia ada himbauan dari Bapak untuk menghentikan dulu produksi di sana? Ya. Oke, boleh langsung dijawab Pak Bupati, silakan. Terima kasih. Saya sudah jauh-jauh hari sebetulnya sudah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Tenaga Kerja juga sudah komunikasi dengan beberapa perusahaan, dan tentunya seperti itu untuk mengantisipasi penularan itu perlu dilakukan, dan kita sudah melakukan sejak lama sebetulnya sebelum Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Ya, himbauan dan instruksi saya sudah ke Dinas Tenaga Kerja sudah hampir 1 bulan. Begitu muncul harus KCIC bagaimana, terus tenaga asing yang 980 yang tersebar itu harus ya istilahnya kalau bisa ya tidak ada aktivitas dulu begitu. Ya. Oke, mungkin kalau kita urutkan lagi ke belakang Pak, setelah Jabar ditetapkan siaga 1 mungkin sudah dipersiapkan semuanya ya dari berbagai sektor begitu Pak Bupati. Betul. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya? Oke, silakan. Sayap kiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari sindonews.com. Ya, silakan Kang Adi. Siap, izin Pak Bupati. Ya. Barusan saya menyimak ada pernyataan dari Pak Bupati bahwa mulai hari ini akan menghimbau menutup para pengelola objek wisata yang ada di Bandung Barat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah akan ada sebuah insentif Pak bagi pekerja yang diliburkan selama 2 pekan itu, atau barangkali mungkin Bapak menghimbau juga kepada para pengelola wisata ketika karyawannya dihentikan selama 2 minggu itu si gaji mereka tetap tidak dipotong. Nah, apakah pilihannya ada insentif atau tadi gaji mereka nggak dipotong Pak? Ya. Kemudian ada satu lagi Pak Bupati izin. Ya. Menyikapi dengan penghentian aktivitas selama 2 pekan ini dikhawatirkan akan muncul peningkatan kebutuhan logistik nih Pak. Nah, mungkin untuk menghindari terjadinya panik buying di masyarakat, nah kesiapan logistik khususnya kebutuhan pokok Pak di masyarakat ini seperti apa Pak, yang langkah yang diambil oleh Pemda Bandung Barat Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang pertanyaannya. Boleh dijawab Pak Bupati dari pertanyaan yang pertama terkait dengan nasib para pegawai di objek wisata. Nasib para pegawai, karena apa yang dikatakan tadi tadi ya, bahwa ini kan bukan yang direncanakan, ini kan musibah, ini kan bencana. Tentu saja semuanya harus tanggung jawab perusahaan kan, gitu. Bukan tanggung jawab Pemda kan begitu, karena Pemda juga ada yang harus ditanggung jawab oleh Pemda. Tadi Bapak juga mikir dengan Pak Kadis, ini bagaimana masyarakat miskin kalau 2 minggu ini kita diperpanjang pahitnya kan begitu gitu kan. Kita lebih berpikir itu. Pengusaha yang ada di kawasan Bandung Barat itu sudah lama, dan tentunya kalau saja berhenti cuma 2 minggu ya harus bisa bayar lah, tetap kan begitu. Bayar karyawannya walaupun karyawannya dirumahkan. Saya kira saya tahu persis karena saya seling keliling di objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dan tentunya kami juga lebih berpikir bukan tidak berpikir untuk karyawan, tetapi berpikir masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kalau saja ini 2 minggu kita fight saja, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bahwa 2 minggu penularan virus corona di Kabupaten Bandung Barat dan di Indonesia sudah selesai, tidak ada lagi, lebih menurun lagi. Itu yang lebih enak. Tetapi kan barangkali ini kan baru keinginan, baru harapan kan begitu. Nah, ini yang lebih. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman pengusaha,
Jadi dan itu juga sudah ada barangkali ke Bu Kadis yang masuk. Gimana karyawan kita? Ya karyawannya itu dipikirin oleh pengusaha lah. Kita sama-sama. Makanya kan jangan berpikir kalau rugi pasti rugilah ekonomi. Wong Pemdanya juga kan rugi. Ya, rugi. Biasanya misalkan 1 bulan mendapatkan dari objek wisata pendapatan asli daerah segini, ini kan 30%. Apalagi ditutup kan jadi tidak ada. Betul. Jadi persiapan pengusaha ya. Pemda rugi, ikut rugi sebentar, mudah-mudahan nanti kan lebih untung lebih besar lagi. Wong kita kan akan menghadapi lebaran, mudah-mudahan daruratnya tidak sampai lebaran dan begitu. Iya betul, amin. Ya? Jangan sampai bertambah dan akhirnya itulah. jangan sampai lockdown, itu yang akan lebih terus bahaya. lagi satu lagi apa? Yang dari Adi itu deh. Terkait dengan kebutuhan logistik, Ya, Pak, kebutuhan sampai mengantisipasi hari panik ini buying. saya tanya Dinas Disperindak masih tetap bisa untuk beberapa bulan kemudian insyaallah, dan kita cek terus itu ya. Dan ini bagian Disperindak sebetulnya kalau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok, beras dan sebagainya masih tetap Pak Adi masih tetap aman insyaallah, mudah-mudahan kita pantau terus ya. Ada himbauan nggak dari Bapak ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Sudah ada himbauan sudah. terkait dengan misalnya pembatasan pembelian? Ya sudah, kita sudah sebetulnya kita lebih antisipasi lebih dulu. Kita panggilin dinas, misalkan waktu Bapak ngeriksa lembur, kita dipanggil daerah mana gitu. Selalu antisipasi, selalu tiap dinas kita panggil. Ada apapun kita panggil, walaupun lagi di luar dan sebagainya tetap dipanggil dan terus lagi kita informasikan dan instruksikan seperti ini. Oke, siap. Sudah diberi arahan katanya Kang Adi oleh Pak Bupati. Siap, selanjutnya? Oke, silakan Kang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Agus dari El Sinta. Ini mempertanyakan ini aja Pak, tentang adanya pembatasan bagi ASN untuk kunjungan keluar daerah atau mengadakan BIMTEK karena ini mengumpulkan orang banyak. Ada pembatasan nggak untuk baik itu dari ASN yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terkait warahmatullahi ASN Pak, Ya, Waalaikumsalam. bukan pembatasan, pemberhentian selama 2 minggu tidak ada, tidak menerima kunjungan dan tidak boleh kunjungan, tidak boleh mengadakan BIMTEK karena di surat edaran sudah tertuang tidak boleh ada pengumpulan massa. Bimbingan teknik pasti ada massa minimal 100 orang ke sana. Jadi ini bukan saja himbauan, diinstruksikan tidak boleh ada kunjungan, menerima kunjungan dan bimbingan teknik yang bersifat pengumpulan tidak adakan selama 2 pekan ke depan. Itu bagus. Oke, jadi untuk ASN sekali lagi bukan diberhentikan sementara, tapi ini diberhentikan dulu ya Pak ya, bukan ada pembatasan, ya diberhentikan sementara dulu ya, selama 2 minggu juga Pak Bupati. Oke, dan nah untuk ASN sendiri ini gimana Pak Bupati? Ada soal work for home nggak sih untuk ASN sendiri? Kalau kata Menpan RB sih ada rekomendasinya kan boleh katanya untuk ASN. Ya. Kalau di KBB sendiri gimana Pak Bupati? Sampai hari ini baru menandatangani kita yang eselon 4 ya, eselon 2 dan eselon 3 tetap berjalan, eselon 4 juga ketika yang dibutuhkan. Dan itu kewenangan ada di Kadis. Semuanya ada di Kadis. Jadi Bapak sudah tanda tangan itu dan kewenangannya dilimpahkan ke Kadis. Kalau misalkan distrik ini butuh dirumahkan dulu. Tapi bisa saja 1-2 hari ke depan melihat ini sama dengan anak-anak sekolah misalkan bekerja di rumah bisa saja seperti itu. Tapi nanti lihat perkembangan 1-2 hari ini. Tapi kalau pelayanan tidak mengganggu? Wah tidak. Ini kan sekarang kan sudah berbeda. Era digitalisasi bisa dilakukan dengan pekerjaan itu dengan apa saja. Kalau memang dengan kondisi darurat kan begitu. Kalau tidak ya bekerja biasa saja. Oke, tapi untuk pelayanan juga mungkin di dinas terkait juga sudah menyiapkan antisipasi ya, hand sanitizer mungkin, kemudian juga jaga jarak dan sebagainya. Sudah. Betul ya Pak Bupati ya? Baik, selanjutnya sebelah sini dulu ya. Oke, silakan Kang. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wisnu Pak dari detik.com. Ya. Pak, yang mau saya tanyakan soal ketegasan dari pemerintah untuk mendorong perluasan tes corona. Karena kan kalau sekarang menunggu ada warga yang mengalami gejala klinis kan berarti artinya gerakan dari Dinkes, dari pemerintah juga pasif ya Pak. Ada nggak Pak ketegasan dari pemerintah untuk mendorong ke Dinkes atau ke RSUD-nya tuh melakukan perluasan pengecekan corona langsung ke masyarakat? Karena sejauh ini kan informasinya untuk pengecekan corona itu minimal dari 700.000 sampai 1.500.000. Kalau misalkan dengan biaya segitu kemungkinan masyarakat juga enggan untuk melakukan pengecekan kesehatan, lebih memilih ya udah diam di rumah karena gejalanya juga cuma batuk, pilek.
Itu kayak gimana Pak untuk ketegasan dari pemerintah dan langkah ke RSUD-nya sendiri? Ya. Oke, silakan Pak Bupati. Ya Pak Kira nanti dipikirkan lagi dulu. Dan karena memang tadi juga untuk menyediakan sarana itu dengan Pak Kadinkes tuh, ini duit dari mana nih, gitu kan ya. Karena memang namanya musibah, namanya bencana kan tidak dianggarkan kan begitu. Betul. Nah ini mudah-mudahan ini sedang diskusi nih. Hari ini saya ngantor diskusi dengan Kadis di Disbupar, terus lagi Dinkes terus. Nah kalau misalkan memungkinkan dan memang anggarannya ada yang bisa dipindah atau apa kan tidak serta-merta kita memindahkan anggaran tidak ada komunikasi dan memang tidak disetujui ya tidak bisa. Tapi kami ingin semuanya apa yang diajukan ada itu pertanyaan itu bisa direalisasikan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tentunya yang ini saja dulu gitu kan. Yang paling pokoknya dulu mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Kalau yang ini ya mudah-mudahan 2-3 hari teban terus lagi potensinya kita ada ya itu bisa saja. Kami sangat sayang kepada masyarakat sebetulnya, tetapi barangkali keterbatasan anggaran kami yang memang ini tentunya tinggal bagaimana masyarakat, karena memang sekarang sudah ada surat edaran Bupati seperti itu, lebih baik diam di rumah, tidak terlalu beraktivitas, berdoa, insya Allah mudah-mudahan tidak terkena virus itu. Amin. Ya. Jadi satu persatu dibereskan. Betul, ya Pak ya, mudah-mudahan minggu ini selesai ya. Amin. Oke, satu pertanyaan lagi terkait corona ya, nanti kita akan beralih ke tema selanjutnya. Oke, boleh Kang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saya mau menanyakan soal ini Pak. Nama katanya Kang. Oh, nama saya Hendrik dari Jabar Express. Ini kan pelayanan Adminuk sekarang, pelayanan EKTP kan sekarang dihentikan dulu Pak, tatap mukanya di sini. Kemarin memang masih banyak masyarakat yang datang ke kantor karena mereka membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari katanya, administrasi kependudukan. Nah, solusinya dari Pemda sendiri seperti apa Pak, supaya masyarakat juga yang jauh-jauh dari selatan misalnya ke sini, datang ke sini ternyata tidak dilayani seperti itu misalkan. Yang kedua Pak, perihal tadi menyambung soal anggaran, kan ini udah masuk status darurat bencana non alam ya Pak sebetulnya. Nah, apakah memang akan ada gerakan penyemprotan itu Pak, disinfektan secara massal misalkan ke masjid-masjid, ke sekolah dan di tempat-tempat di KBB. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua dulu Pak yang dijawab, karena pertanyaan pertama saya akan juga mau menjawab berhubungan. itu. Wes sehati kita Pak. Jadi itu penyemprotan itu yang paling diutamakan. Oke. Saya dengan Pak Kadis sudah ngobrol dan itu sudah melakukan di kantor-kantor kita sedang dilakukan semua, dan tentu saja mudah-mudahan nanti saya sudah instruksikan sampai tingkat desa kalau ada kan begitu, dan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bandung Barat kan begitu. Tentu saja itu menjadi kewajiban kita, mudah-mudahan kita bisa kan karena sudah darurat dan sudah memang ini bencana juga kan begitu. Insyaallah Pak Kadis dengan teman-temannya melakukan ini dari mulai hari ini, mudah-mudahan beberapa hari ke depan sudah beres ya. Itu yang pertama. Terus masalah KTP sebetulnya tidak usah masyarakat semuanya masuk ke Disdukcapil Kabupaten karena sudah ada 10 kecamatan yang bisa rekam cetak KTP. Datang ke kecamatan dan datang ke kecamatan barangkali tidak usah terlalu banyak. Bapak sudah mengumpulkan camat bahwa kalaupun ada pengumpulan massa di kecamatan harus dipilah dan harus misalkan kalau terlalu banyak ya 5 orang itu boleh kan seperti itu. Kita sudah semuanya Kang Hendrik, jadi sebetulnya camat sudah dikumpulkan, dinas sudah dikumpulkan, semuanya sudah dikumpulkan. Antivirus itu sudah dilakukan di mana-mana, termasuk karena memang kita sering ke kecamatan, lebih baik masyarakat datang ke kecamatan yang 10 itu, yang 6 sebetulnya sistemnya masih error, bukan masalah alatnya tetapi sistemnya masih signal yang belum maksimal dan yang lainnya. Insyaallah jadi teman-teman wilayah selatan barangkali Sindangkerta masih bisa, Cililin masih bisa kan begitu, tidak usah ke kabupaten ya. Jadi pelayanan rekam cetak KTP sudah bisa dilakukan di 10 kecamatan. Oke. Kalau program Silayung itu apa Pak? Ya, Silayung itu sistem layanan antar langsung ke rumah-rumah. Jadi KTP yang rekam cetak KTP tidak usah ditunggu dan nanti ada petugas langsung dari kabupaten untuk mengantarkan ke rumahnya masing-masing dan tanpa ongkos kirim. Jemput bola ya Pak ya? Dijemput bola semuanya supaya
pelayanan ke masyarakat itu lebih dipuaskan dan tidak terlalu membebankan masyarakat. Begitu, itu Silayung tuh. Iya. Sistem layanan antar langsung. Tidak pakai ongkos kirim, tidak usah ngasih bensin. Bebas ongkir, nggak usah pakai kode promo ya Pak ya? Nggak ada. Oke. Dan kalau sekarang lagi masa rehat dulu nih, apakah Silayung masih berjalan atau Semuanya kita aktivitas tidak berhenti. Normal ya Pak ya? Bukan, normal-normal saja. Kita bekerja biasa dengan dinas. Saya kan kalau misalkan ada di rumah kepentingan dengan dinas ya kita bisa panggil. Dan semuanya kegiatan kita sampai hari ini tidak ada yang tertunda. Ya, seperti kegiatan mau lelang kita tetap berjalan, ya, aktivitas-aktivitas yang lainnya tetap berjalan, tidak terganggu, ya, dan tentu saja mudah-mudahan ini karena tidak terganggu, gangguan virusnya jadi tidak ada lah, begitu kan? Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke. Ya. Kalau satu lagi Pak, mobil layanan pajak. Ya, itu juga yang pertama, kadang-kadang lebih dilayani lebih senang. Ya, dan tentu saja yang taat bayar pajak itu senang, dan mudah-mudahan juga kepada masyarakat menghimbau karena pajak itu salah satunya buat kembali pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau taat bayar pajak, PAD-nya jadi gede, pembangunannya jadi cepat. Begitu. Dan kita kalau misalkan para pengusaha tidak bisa datang ke kantor layanan yang disediakan, kami akan jemput oleh mobil warung pajak. Oke, dijemput loh, jadi nggak ada alasan lagi, nggak sempet, ngantrinya panjang, ya nggak ada alasan lagi ya Pak Bupati ya. Orang bijak taat bayar pajak. Iya benar, karena efeknya bakal kita langsung yang merasakan sebagai warga, betul. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya terkait dengan program kerja dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat? Oke, Kang Edwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak izin Pak, perkenalkan saya Edwan dari Metro TV Pak. Pak, saya melihat bahwa nggak banyak ya pimpinan daerah yang turun langsung Pak. Kayak kemarin tercengang juga sih Pak, kayak jadi supir terus jadi melayani wajib pajak gitu Pak, terus ke layanan antar langsung gitu Pak. Pak, itu gimana sih Pak untuk menjaga kondusivitas tubuhnya Pak, karena kan dilihat sangat generik gitu Pak. Apakah itu salah satu manfaat dari juga ngariksa lembur Pak? Itu ya. Terus satu itu Pak. Terus yang kedua Pak, adakah program-program unggulan lainnya Pak untuk meningkatkan jargon lumpatnya Kabupaten Bandung Barat Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih Kang Edwan. Terima kasih Kang Pak Edwan. Yang pertama barangkali tentu saja kita itu pelayan ya. Saya itu pelayan masyarakat, harus bisa melakukan apa saja. Walaupun seorang bupati juga harus bisa melakukan. Dan saya juga mengimbau kepada seluruh kepala dinas juga seperti itu. Dan yang menjadi barangkali sekarang tubuh saya jadi fit, mudah-mudahan tidak terkena apa-apa. Itu kan selalu memaksakan olahraga juga di daerah. Di ketika ngariksa lembur, saya meminta kepada yang membuat acara itu minimal 2 jam harus bisa jalan kaki, minimal 8 sampai 15 km setiap kita ngariksa lembur kan begitu. Terus lagi program selanjutnya, di samping Silayung, di samping warung pajak, tahun ini kita sudah membuka akses yang tentunya banyak potensi di Kabupaten Bandung Barat, terutama potensi wisata ya. Ada 40 lagi objek wisata yang akan dibuka, dan tahun ini ada 7 objek wisata, dan tahun 2021 itu sudah mulai berjalan. Nah, tetapi barangkali bagaimana wisatawan ya bisa hadir ke Kabupaten Bandung Barat, aksesnya dulu kita buka akses wilayah selatan dari mulai Ciamplas sampai Cilangari, dari mulai Cililin sampai juga Cipongkor, dan untuk mengantisipasi kemacetan Padalarang ya, yang pertama Pasar Padalarang akan segera dibangun habis Lebaran. Akan segera dibangun juga flyover dari mulai tol sampai Kota Baru Parahyangan, dan akan ada bypass lingkar selatan yang keluar dari Cipatat. Dan tentu saja wilayah utara ada jalan
dari Cikalong sampai Cisarua. Ketika wisatawan yang masuk dari Jakarta tidak usah ke Pasteur lagi, nanti di tahun 2021 langsung ada Exito 106 di Cikalong, langsung ke Cisarua, langsung ke Lembang, Parompong Cisarua, dan balik lagi ke Jakarta. Dan bisa PP Jakarta ketika sudah ada kereta api cepat 1,5 jam sudah nyampe ke Lembang. Itu program untuk selanjutnya. Dan objek wisata, 7 objek wisata akan dibuka di tahun 2021. Dan masih ada lagi pengembangan dari Desamat. Desamat sekarang sudah beberapa karena seluruh pasar-pasar, bukan pasar modern, minimarket itu kita tidak ada, diganti oleh Desamat. Desamat itu yang ada di desa-desa, di 165 desa, mudah-mudahan kita menjadi penambahan penghasilan buat desa. Dan tentu saja Desamat juga nanti akan ada kejutan buat masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Saya sedang ini lagi idenya sudah ada tetapi nggak dikeluarin sekarang, nanti saja, tunggu 3 bulan ke depan. Asik, boleh tepuk tangan untuk Kabupaten Bandung Barat. Ngegas banget kayaknya Pak ya, menuju tahun 2021, semua juga sudah mulai dipersiapkan dari 2020 ini ya. Oke, Pak Bupati, kita sudah mulai sampai ke penghujung acara. Tadi sudah banyak sekali rekan-rekan media yang sudah bertanya tentang virus corona, kemudian juga tentang program kerja. Boleh sama Bapak dipilih 2 orang, siapa pertanyaan yang paling berkesan buat Bapak deh? Gak bagus deh, berkesan deh Ya, Bapak. semua Silahkan. pertanyaan berkesan, tetapi barangkali karena semua tidak ada yang ini ya, semuanya saya bingung memilih juga. Kalau saya misalkan harus bawa pertanyaan yang berkesan, pertanyaan semuanya juga sama, terus lagi cuman ada yang menanyakan program yang paling berkesan, di samping juga yang menanyakan permasalahan corona. Ya. 2 itu juga sama-sama, tapi kalau saya pilih juga saya bingung juga karena saya bukan tim juri kan begitu. Boleh 2 orang deh Pak, soalnya ada hadiah dari IJTI katanya. Mau dipilih langsung sama Ya, Pak Bupati. boleh, gitu kan. Jadi siapa yang milih siapa? Tadi pertanyaan itu, ya kalau ini pertanyaan Adi yang bisa. Oke, boleh. Kak Adi, silahkan Kak Adi. Ya, dan ini dikasih hadiah. Kasih hadiah sama Pak Bupati. Asik. Terus lagi, Satu lagi Pak. ya, yang lainnya yang Yang nanya mana? program saya siapa lagi ya? Kang Edwan. Oh enggak katanya. Oh kan? Enggak. Hendrik. Masalah pelayanan. Betul. Ya, Oke. difoto. Ini Foto dipakai. dulu ya. Foto dulu ya Pak, silakan. Dipakai dong, biar kece, biar kelihatan. Nah, kan? Kayaknya posisinya Pak Bupati yang di tengah deh, Kang. Nah. Oke, silakan untuk rekan-rekan media mengabadikan momen ini. Momen ini dipersembahkan oleh IJTI Sangkuriang. Boleh kasih tepuk tangannya? Oke.